Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini kita akan sharing kembali melanjutkan tentang kemarin, yaitu bagaimana caranya mengkaitkan antara akun bot Royal Q kita dengan Binance gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan share dulu. Kemarin ada pertanyaan, sebenarnya di Royal Q ini bagus menjadi investor kah atau menjadi affiliate gitu ya. Sebenarnya dua-duanya bagus ya. Jadi kalau kita memilih sebagai investor, tentu apakah bisa menghasilkan penghasilan yang besar? Yes, tentu bisa sesuai dengan modal yang kita tanamkan gitu ya. Karena sesuai dengan teori investasi, semakin besar modal, tentu semakin besar juga income-nya. Dan tentunya semua berbanding lurus ya dengan resikonya. Jadi semakin besar income, tentu resikonya juga semakin besar. Begitu juga kalau resikonya besar, ya keuntungannya juga semakin besar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau bagaimana dengan kita yang misalnya modalnya masih terbatas gitu ya, modal untuk tradingnya masih kecil, nggak apa-apa. Berarti saat ini kita gunakan modal yang ada untuk trading juga ya. Setidaknya aset kita terus bertambah gitu ya. Terus bertambah setiap harinya, mungkin bisa diakumulasi sebulan. Kalau kecil itu 10, 15 sampai 20% itu udah oke banget gitu ya. Misal 0,5% sehari berarti kan udah 15% sebulan gitu ya. Tapi rata-rata yang saya alami hampir lebih dari 1% per hari, bahkan sampai 3% sehari gitu ya. Nah, kalau diakumulasi, anggap minim-minim dapat 20 sampai 30% aja udah lumayan banget gitu ya. Ketimbang kita investasi di misal deposito bank gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya, menjadi salah satu alternatif keranjang Anda diversifikasi income lah. Misal Anda sudah punya saham, sudah punya reksadana, sudah punya emas, sudah punya properti. Nah, tidak ada salahnya untuk menambah income atau keranjang baru di cryptocurrency gitu ya. Nah, kemudian kalau masih modal kita masih sedikit gitu ya, maka kita bisa jalankan program affiliate-nya. Karena dari program affiliate ini sendiri sudah terbukti ya jalan 6 bulan di Indonesia sudah ada yang mencapai income 200 sampai 300 juta setiap harinya gitu ya. Itu kan orang yang sudah besar dan banyak networknya gitu ya. Bagaimana yang kecil-kecil? Nah, plan saya, affiliate saya yang merekomendasikan saya untuk join di bisnis ini di Royal Q itu dia sudah V3. V3 itu berarti dia punya kalau nggak salah ya 3 V2 ya. V2 itu punya 20 member jadi hampir 100 member. Itu kan angka yang rasional ya 100 pengguna bot Royal Q yang direkomendasikan oleh affiliate dan ke bawahnya gitu ya. Nah, itu aja sudah income-nya sudah hampir 2 juta, 3 juta, bahkan kemarin tembus 5 juta per harinya. Per hari. Jadi saya rasa ini keren banget. Jadi lumayan banget bisa menjadi solusi untuk alternatif income yang bisa kita dapatkan. Jadi contoh kalau sudah ada orang yang bisa mencapai dalam waktu 3 bulan ya untuk bisa capai 5 juta per hari, saya rasa worth it untuk dicoba dan dijalankan gitu. Apalagi kita benefitnya yang didapat jauh lebih daripada apa yang dibayarkan ya untuk pembayaran fee bot kan cuma 120 dolar per tahun gitu ya. Nah, kalau kita main sebagai trading, ya anggaplah kemarin aja teman saya itu trading udah hampir 2 minggu udah 60 US dollar gitu ya, berarti sudah hampir setengahnya. Kemudian main affiliate, berarti cukup rekomendasikan ke 3 orang sudah hampir BIP gitu ya, atau 4 orang sudah lewat dari BIP. Jadi kayaknya simpel banget. Nah, seperti itu. Oke, kepanjangan mukadimahnya. Nanti kita lanjut lagi khusus untuk penjelasan lebih detail. Nah, kali ini saya mau lanjutkan yang kemarin. Jadi kita saat ini langsung cara bagaimana mengkonekkan API dari Binance ke Royal Q. Oke, kita lanjut aja langsung teman-teman login di aplikasi Royal Q-nya. Kemudian klik nih di halaman depan ini ya. Ini yang API binding. Kalau bahasa Indonesia itu kaitkan API gitu ya. Nah, teman-teman klik aja ini. Nah, klik. Jadi pertama kita buka dulu Royal Q, kemudian kita bakal nah, di sini ada dua pilihan. Jadi di Royal Q kita bisa konekkan ke dua-duanya ya, baik ke Binance maupun ke Huobi. Nah, ada pertanyaan apakah kita bisa trading langsung di dua platform ini secara bersamaan? Yes, bisa banget ya. Nah, kita pilih aja Binance, ini klik ini ya. Ini kan statusnya, jadi kalau masih abu-abu, nah kalau masih abu-abu ini belum dikonekkan ya ke ke Binance-nya. Nah, kita klik Binance, kemudian nah di sini yang pertama ini di IP group binding, ini kita copy dulu IP-nya. Jadi fungsinya ini adalah bahwa kita hanya mengkonekkan uh,
ke API Royal Queue yang terpercaya gitu ya. Jadi hanya API ini, hanya IP ini yang dipercaya oleh Binance nantinya untuk connect ke Royal Queue. Jadi menambah security lah untuk keamanan gitu ya. Nah oke, kemudian kita setelah copy ini, kita langsung ke Binance lagi ya. Di Binance, di halaman depan, pastikan teman-teman sudah rubah Binance-nya ke versi Pro ya. Jadi rubahnya itu kemarin seperti tutorial ini, yang Binance Lite ini kita centang ini ya. Centang supaya jadi versi Pro, jadi menunya ini jadi lebih lengkap seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman klik aja More, ini untuk menampilkan lebih. Oke, kemudian di bagian bawah, ini ada namanya API Management. Ini ya, API Management. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kelola API gitu ya. Nah, saya kurang seneng dengan bahasa Indonesia di aplikasi itu karena biasanya hasil translate. Nah, hasil translate itu kayak biasanya bahasanya itu agak kaku. Nah, makanya rada susah gitu ya memahaminya biasa. Nah, makanya saya lebih cenderung ke bahasa Inggris supaya lebih enak gitu ya. Nah, oke. Bukan gak suka bahasa Indonesia ya, cuman bahasanya kadang kaku karena bahasa translatean. Jadi contoh kayak kaitkan, kayak contoh seperti di Royal Queue itu, kalau di bahasa Inggrisnya kan aset ya. Di menu saldo itu aset. Nah, kalau dirubah ke bahasa Indonesia, biasanya jadi harta gitu ya. Jadi agak kaku. Nah, biasanya kalau aset kan lebih enak dipahami gitu ya. Kalau ini harta, dibilangnya harta. Dan banyak-banyak sekali terjemahan-terjemahan yang rada ini ya, bahasanya itu rada aneh gitu ya. Nah, oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, di waktu klik API Management, ini kita diminta untuk membuat label dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan ternyata teman-teman mengkonekkan API ini dengan beberapa aplikasi, teman-teman tahu bahwa oh API ini adalah yang terkonek ke platform tersebut. Nah, dalam hal ini kita ketik aja misal Royal Queue gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman klik Create API. Oke, nah ini bisa ya, kita coba ya. Nah, saya coba get verification. Jadi pada waktu kita pertama kali bikin API itu diminta untuk verifikasi ya. Nah, di sini kita masukkan aja. Ini supaya tidak jadi aman ya, tidak sembarang orang bisa mengkaitkan Binance kita dengan aplikasinya. Nah, teman-teman cek emailnya, nanti itu di email ada kode verificationnya. Jadi nanti akan diminta beberapa kali untuk verifikasi ini ya, karena dia untuk keamanan akun kita sendiri. Jadi supaya tidak sembarangan orang bisa mengkonekkan Binance kita dengan tools eksternal ya. Nah, kita submit. Nah, maka kita sudah bisa bikin API tadi. Nah, ini. Nah, kita tinggal klik edit ya. Tinggal klik edit. Ini edit. Kemudian klik panah ke bawah, jadi menunya lengkap. Nah, oke. Di sini ada beberapa yang harus teman-teman centang. Yang pertama ini, enable spot and margin trading. Jadi kita membolehkan Royal Queue untuk bisa mengelola spot trading kita, gitu ya. Kemudian, nah ini pilih yang IP tadi kan karena sudah copy dari Royal Queue ya. Sebentar, kita balik dulu. Nah, ini ya tadi, copy. Nah, kemudian dipaste di sini. Restrict access to trusted IP only. Jadi hanya ke IP yang kita pilih ini untuk bisa dikonekkan dengan API Binance ini ya. Klik confirm. Nah, oke, kalau sudah baru ke bagian bawah lagi. Sudah ya. Bagian bawah sudah. Nah, ini sudah tadi centang. Jadi pastikan enable reading, kemudian enable spot dan margin trading. Ini sudah diklik, kemudian IP address-nya juga sudah dipaste dari Royal Queue. Kalau sudah, teman-teman copy dulu APK. Nah, kembali lagi ke Royal Queue ya. Jadi pastikan bisa bolak-balik seperti ini ya. Nah, di sini di APK ini, kemudian balik lagi kita untuk copy secret key-nya. Nah, secret key-nya ini di copy, kemudian ini di save. Jangan lupa di save dulu, di save ya. Jadi untuk secret key ini pastikan di copy dulu, baru klik save. Karena kalau kita sudah klik save, dia tidak bakal muncul lagi tuh secret key-nya. Nah, ini diminta verification lagi, kita klik get code. Nah, ini jadi dia ada dua kali ya. Yang pertama tadi untuk buat API, kemudian untuk konfirmasi ini tadi 17. Oke. Nah, kalau sudah kita tadi kan sudah di copy ya secret key-nya, baru balik ke Royal Queue. Kita paste di sini secret key-nya, paste. Nah, di sini juga diminta untuk
verification code nih klik kirim atau send ini ya. Nanti masuk ke email yang terdaftar untuk Royal Q-nya ya. Jadi selain di Binance, di Royal Q juga minta verifikasi. Ini saya buka email dulu. Nah, di sini ya, tinggal copy, salin kembali ke Royal Q, paste. Nah, kalau sudah tinggal klik bind ini ya. Tinggal klik bind. Nah, kalau sudah terkonek, syaratnya untuk bisa connect itu teman-teman harus sudah aktif robotnya ya. Nah, kalau sudah connect, nanti otomatis aplikasinya berubah jadi warna orange ya, yang di menu API binding tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di Binance-nya sudah statusnya sudah bound. Nah, kalau di hobi kan karena belum dikonekkan jadi unbound. Jadi kita karena trading di Binance saja. Kalau saya pribadi karena hanya di Binance, maka statusnya ini bound seperti itu ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman sudah bisa mulai trading. Jadi ini sudah terkonek nanti di menu kuantitatif ini. Nanti di bagian bawah ini sudah tertera. Klik aja ini ya, refresh ini. Maka saldo kita di Binance, sisa saldo USDT kita di Binance akan muncul di sini. Gitu ya. Nah, baru teman-teman sudah bisa mulai trading. Nah, ini pilihan koin-koinnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa videonya cukup untuk saat ini, biar nanti tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya kita bakal mulai trading dengan cara men-setting ya. Nah, di sini ya. Jadi kita sudah konekkan API, maka langkah terakhir adalah untuk trading. Nah, trading ini nanti kita bakal setting, bagaimana caranya setting supaya profitnya maksimal. Nah, oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.